Agraria merupakan hal-hal terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan, dan tentunya dalam banyak hal agraria berhubungan erat dengan pertanian. Dalam pengertian luas juga disebut dengan agrikultur. Karena pada awalnya keagrariaan muncul karena terkait dengan pengelolaan lahan. Saat ini permasalahan agraria kerap kali terjadi di wilayah-wilayah yang masih memiliki lahan yang sangat luas. Salah satunya berada di Provinsi Lampung. Di Kabupaten Lampung Selatan masih cukup banyak tanah yang dikatakan dengan tumpang tindih, baik dengan perorangan atau PT, adat, ataupun bahkan dengan pemerintahan. Maka dari itu, berikut ada salah satu penuturan dari pemilik tanah yang pernah mengalami kasus mengenai agraria ini. Waktu awal saya itu pengambilan tanah, pembelian tanah lah, dengan berbentuk surat sertifikat. Setelah sertifikat saya ambil, ternyata sertifikat itu tidak terdaftar di BPN. Itu yang pertama. Tapi walaupun nggak terdaftar, tetapi sah. Tapi belum terdaftar, mungkin belum cekplot lah bahasanya. Nah, habis itu terus saya cekplot, namanya cekplot itu pengembalian batas. Habis itu pengembalian batas sudah selesai, timbul masalah baru. Masalah barunya itu overlap. Tanahnya itu tumpang tindih sama tanah sebelah. Setelah diukur ulang, nggak tahunya juga ukurannya juga lebih. Nah, dari situ dari pihak BPN mengundang dari tanah-tanah sebelah sama pamong desa sampai ke kepala desa. Nah, habis dari situ juga belum selesai juga. Terus dari pihak BPN bulan kemarin saya dimintain surat keterangan penguasaan lahan. Kalau lahan tersebut sudah dikuasai dengan tanpa masalah. Undang lagi tetangga sebelah, kepala desa, bersama staf-stafnya. Ada lagi trouble. Saya ngurusin tanah juga. Tanah tersebut awalnya mau saya beli. Awalnya. Setelah saya cek, sertifikatnya itu nama di buku itu benar, sesuai dengan KTP dan KK. Tapi di data BPN, data pemerintahan, itu namanya orang lain. Nah, itu juga udah saya urusin, persyaratannya sama. Persyaratan sama juga, cuman dimintain surat penguasaan lahan dari pihak kepala desa. Habis itu juga selesai. Selama ini sangat membantu. Karena awalnya saya pakai notaris, dari notaris malah muter-muter. Saya harus seperti ini, harus seperti itu, harus seperti ini, seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum saya nyampe ke BPN, itu awalnya saya itu kepengurusan saya lewat notaris. Nah, dari pihak notaris itu kok ada berapa bulan, ya hampir 5 bulan nggak ada penyelesaian. Nah, habis itu saya diperkenalkan dengan BPN langsung sama kakaknya lah. Di situ saya dikasih tahu permasalahan seperti apa, saya ceritain itu yang tadi saya ceritain. Itu cuma dimintain syarat seperti itu, sama dimintain warkah, namanya warkah itu waktu pendaftaran sertifikat waktu dulu itu seperti apa. Itu aja yang diminta dari BPN, nggak mempersulit orang BPN, sangat mudah, langsung dikerjain. Oke, melalui kesimpulan dari video yang telah kita lihat dan juga telah ditayangkan, bagaimana solusi dari pemerintah, yaitu
melalui prasarana lembaga BPN yang berguna untuk menyelesaikan konflik agraria itu sendiri. Nah, selanjutnya melalui pengertian itu tersebut, bagaimana itu berfungsi untuk menaruh perhatian kepada masyarakat yang mengalami permasalahan terutama tentang kekuasaan lahan itu sendiri. Kasus sengketa dan tanah pertanahan banyak terjadi di Indonesia, baik berupa tumpang tindih ataupun sertifikat tanah hingga pemalsuan sertifikat yang melibatkan mafia tanah itu sendiri. Pemekaran wilayah merupakan salah satu faktor permasalahan yang terjadi tumpang tindih di Indonesia. Dan juga permasalahan tersebut muncul karena data yang berubah ataupun dari BPN sendiri yang kurang menggali atau kurang menyelesaikan masalah terutama dalam warga, masyarakat yang berakibat pada tumpang tindih dan juga kasus tersebut muncul. Nah, selanjutnya ada dampak yang terjadi dari agraria itu sendiri. Yang pertama, masyarakat hidup di bawah ancaman dirampasnya lahan mereka. Yang kedua, hilangnya mata pencaharian, wilayah hidup, dan kepemilikan harta masyarakat. Yang ketiga, rentetan intimidasi dan pergesekan yang mempengaruhi akses dan rasa aman itu sendiri. Dan yang keempat, menurunnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jadi kesimpulannya dari seluruh hal-hal yang sudah kami bicarakan, yaitu hak atas pangan itu merupakan prasyarat standar kehidupan yang layak dan negara harus menjamin realisasinya, salah satunya melalui perbaikan sistem agraria di mana akses, pemanfaatan, bahkan kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya alam di atas objek-objek agraria itu dapat terjamin. Dan perlu diingat bahwa konflik agraria terjadi secara struktural, sehingga bila permasalahan strukturalnya tidak diatasi dan penanggulangannya yang didorong hanya sebatas cara-cara yang cepat, darurat, kemudian tidak terlalu dipikirkan dengan baik, akhirnya konflik itu terjadi, letusan konflik akan terus berlangsung di mana-mana dalam waktu yang panjang. Akibatnya, hak atas pangan ribuan orang akan terus terancam seiring ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin besar.